Kita buka kita terakhir dalam kitab 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 18. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 18. 2 Petrus pasal 3 ayat 18. Karena ini satu ayat kita baca secara bersama-sama. Kitab 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 18. Kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. 2, 3, ya. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Tema firman Tuhan bagi hari ini adalah stagnasi. Sekali lagi adalah stagnasi. Stagnasi itu adalah fase di mana kita orang Kristen, kita ini sudah merasa jenuh sebagai orang Kristen. Di mana kita ibadah setiap minggu kita jalani, doa kita lakukan, dan pelayanan kita lakukan, tetapi kita masih merasa kekeringan. Kita pelayanan tanpa adanya sukacita, tanpa adanya hati yang betul-betul menyembah. Bahkan firman Tuhan yang kita dengar itu sangat sulit untuk menyentuh hati kita. Inilah yang dikatakan kita sedang berada di dalam fase stagnasi. Semua itu hanya rutinitas. Semuanya itu hanya mengikuti jadwal-jadwal yang ada, tanpa kita harus memahami atau mendapatkan sesuatu dari kehidupan kerohanian kita saat ini. Ada masa kita itu mengalami stagnasi, ya. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, yaitu bagaimana kondisi kita sedang terhenti saat ini. Padahal tadi Petrus berkata kita harus mengalami pertumbuhan, ya. Amin. Tapi kita sedang berada di stagnan, berhenti. Kita sudah jenuh. Jenuh sebagai orang Kristen, jenuh melayani Tuhan, pokoknya jenuh. Sedang berada di posisi itu, stuck. Kalau saudara biasanya naik motor atau naik mobil sedang ada macet yang padat sekali, dan kalau macetnya masih jalan pelan-pelan sih masih enak. Ini berhenti, stuck. Jadi tidak berjalan, berhenti, ya. Bagaimana kita ibadah dan doa itu hanya sebagai rutinitas biasa. Ibadah hari Minggu jam 7 pagi datang, jam 8 selesai pulang. Yang didapat selama ibadah tidak ada. Penyembahan tidak ada. Khotbah tidak ada. Hanya rutinitas. Doa hanya sekedar berdoa. Tanpa hubungan kita dengan Tuhan semakin dekat tidak ada. Kemudian kita tidak punya gairah untuk melayani. Ya. Tidak ada gairah untuk melayani Tuhan. Bagaimana kita mudah putus asa atau marah ketika sedang menghadapi masalah yang sekecil apapun, kita gampang marah. Ya, ini padahal masalahnya sepele, masalahnya kecil, tapi kita begitu cepat marah, begitu gampang meluapkan emosi kita. Ya. Sama seperti air yang tidak mengalir, lama-lama air itu akan menjadi keruh dan air itu akan menjadi bau. Demikian juga orang yang tidak mengalami pertumbuhan imannya, dia tidak akan mengalami namanya kesegaran iman. Itu kondisi sedang stuck. Biasanya kalau kita sedang punya masalah, kita sedang kondisi stuck. Apalagi masalah kita sedang berat. Saya pernah mengalami
stagnasi. Ketika saya sedang ada masalah yang berat terjadi dalam hidup saya sampai bilang, saya tidak mau melayani. Saya ini hamba Tuhan, saya melayani Tuhan. Masa masalah yang berat seperti ini saja Tuhan tidak bisa tolong. Sampai saya stuck. Butuh waktu beberapa bulan untuk kembali lagi melakukan rekonsiliasi dan memulai kembali untuk melanjutkan pertumbuhan iman. Oleh sebab itu saudara, hari ini kita mau belajar bersama-sama agar kita tidak mengalami stagnasi yang pernah saya alami dalam mengikuti Yesus. Jangan sampai pertumbuhan iman kita itu berhenti sampai di sini. Jangan sampai kita stop mengikuti Yesus dalam hidup saudara. Dan hari ini kita mau belajar agar kita tidak mengalami stagnasi. Kenapa kita bisa mengalami stagnasi? Biasanya kita membiarkan dosa itu mengikat hidup kita. Jadi kita tidak mau melepaskan dosa ini dan kita tetap melekat. Ya. Padahal kita sudah melayani, padahal kita sudah hari Minggu gereja, tapi dosa itu tidak mau kita lepaskan, tidak mau kita hapuskan, dan terus kita lakukan dalam hidup kita. Dan itu mengikat diri. Contoh, saudara pelayanan, saudara hari Minggu, tapi mabuk masih iya, merokok masih iya, ya kan, goda-godain cewek sana sini masih iya. Ya. Itu namanya kita masih mengikat dosa, dan itu yang menyebabkan saudara mengalami stagnasi saat ini. Kenapa kita mengalami stagnasi? Karena kita tidak bisa melakukan yang namanya kedisiplinan kerohanian kita. Kenapa kita mengalami stagnasi? Karena kita melayani dengan kekuatan kita sendiri, bukan kita melakukan kekuatan dengan kuasa Roh Kudus. Saking jagonya dia main musik, sampai-sampai tidak perlu latihan, tidak perlu berdoa, tidak perlu ada doa pelayanan, tiba-tiba dia, saya hebat, saya jago. Lama-lama dia ada fase akan mengalami stuck. Oleh sebab itu saudara, apa yang harus kita lakukan pagi hari ini supaya kita tidak mengalami stagnasi? Yang pertama, kembali kepada kasih mula-mula. Amin. Wahyu 2 ayat 4 berkata demikian, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Yang pertama agar kita tidak mengalami stagnasi dalam hidup saudara adalah kembali kepada kasih mula-mula. Setiap orang yang percaya pernah mengalami masa-masa pertama kali mengenal Tuhan dalam hidup saudara. Masa pertama kali saudara betul-betul mengambil keputusan saya bertobat dan ikut Yesus. Masa di mana saudara mengalami kebangkitan iman saudara ketika saudara betul-betul ikut Yesus. Itu adalah masa kasih mula-mula saudara. Bagaimana hati saudara penuh dengan sukacita, doa saudara terasa manis di dalam kehidupan saudara, dan ibadah saudara begitu bersemangat, bahkan melayani tanpa pamrih, dan ada kasih yang nyata kepada semua orang. Bahkan ketika jemaat Tuhan, ketika mereka pertama kali mengenal Yesus, yang mereka lakukan dalam firman Tuhan adalah mereka berkumpul, mereka sekata, sehati sepikir di dalam bait Allah. Bahkan mereka menjual hartanya, lalu dia berada di dalam bait Allah, memberikan hartanya untuk pelayanan Tuhan. Itu adalah kondisi bagaimana kita mengalami kasih mula-mula. Namun sering waktu saudara ada hal yang mengalami penurunan semangat kita. Pelayanan hanya jadi rutinitas, kasih sudah menjadi dingin, hubungan kita dengan Tuhan semakin kering, sehingga firman Tuhan yang saudara dengar itu tidak masuk ke dalam hatimu dan hanya lewat begitu saja.
kasih mula-mula saudara pada saat saudara kenal Yesus? Saya mengalami pertobatan ketika saya kelas 3 SMA. Baru saya membuka hati untuk dibaptis. Padahal saya tak pendeta. Istri saya kelas 1 SMP sudah dibaptis. Ya. Setiap orang itu punya beda-beda masa Tuhan menjamah dan menyentuh hati dia. Meskipun saya anak pendeta, tapi saya baru kelas 3 SMA, baru memutuskan, oke, saya buka hati buat dibaptis. Itu saya dari SD sudah jadi guru sekolah minggu. Dia sudah pelayanan ke sana-sana. Saya SMP masih main-main. SMA saya masih banyak kenakalan yang saya lakukan waktu sekolah. Orang tua saya pernah dipanggil ke sekolah karena kenakalan yang saya lakukan. Tapi ketika kelas 3 SMA, tiba-tiba Tuhan menyentuh hati saya dan berkata, ayo berubah. Kapan waktumu lagi berubah? Dan ikut aku, kenal aku lebih dalam, lebih dekat. Itu adalah kasih mula-mula. Dan ketika saya sudah dibaptis, tidak berapa lama ketika ada 2:10 malam, saya dijamah oleh Tuhan. Dan saya mengalami satu kuasa yang luar biasa. Saya bisa berbahasa lidah di sana. Itu adalah kasih mula-mula yang saya alami dalam hidup saya. Dan agar kita tidak stagnasi, kembali kepada kasih mula-mula itu. Ingat kembali ketika saudara mengenal Tuhan dengan hati yang murni, dengan tujuan yang tulus, dengan hidup yang benar. Ketika saat itu saudara sedang mengalami penurunan iman. Ya. Oleh sebab itu, kasih yang menyalakan kerinduan kepada saudara untuk lebih lagi berdoa, membaca firman, beribadah dan melayani Tuhan. Amin. Yang kedua adalah agar saudara tidak mengalami stagnasi, adalah kita harus membangun yang dinamakan disiplin kerohanian. 1 Timotius 4 ayat 7 berkata, latihlah dirimu beribadah, latihlah badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Yang kedua, saudara harus mengalami yang namanya disiplin rohani, melatih hidup saudara untuk terbiasa dalam kehidupan kerohanian. Bukan merasa alergi ketika sedang mengalami kehidupan kerohanian. Bukan menolak kehidupan saudara dalam kerohanian, tetapi melatih hidup saudara agar ibadah yang saudara ikuti itu berguna dalam hidup. Kalau ibadah itu, kalau firman Tuhan yang saudara dengar setiap minggu tidak bisa mengubahkan hidup saudara, berarti ada yang salah dengan hidup. Ada yang salah. Artinya hati saudara masih keras untuk diubahkan oleh Tuhan. Hatimu belum mau terima mengikut Tuhan. Hidup saudara masih mau melakukan dosa dan tidak mau melepaskan dosa untuk ikut Tuhan. Terus disiplin rohani untuk melatih saudara untuk mengambil keputusan, komitmen, ketekunan dalam hal pertumbuhan rohani di dalam Kristus, sehingga hubungan saudara dengan Tuhan semakin hari semakin dekat. Kita butuh akhir-akhir ini adalah kedisiplinan rohani. Bagaimana caranya? Yaitu dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup saudara. Setiap hari, setiap saat. Kalau ada waktu luang, baca firman. Setiap malam di keluarga, baca firman. Setiap pagi bangun tidur, baca firman. Itu jadi kekuatan dalam hidup saudara. Dan itu dilakukan setiap hari, sehingga menjadi disiplin.
Jadi kalau tiap hari itu ada satu hari tidak baca firman, merasa ada yang kurang, ada yang hampa, ada yang kosong, harus diisi, baca lagi firman, baca lagi firman, baca lagi firman. Kan itu kekuatan bagi saudara. Ya. Disiplin rohani yaitu dengan cara ibadah dan persekutuan. Tidak bisa kita berjalan sendiri karena kita butuh yang namanya tubuh Kristus. Perkuat ibadah saudara, perkuat persekutuan saudara dengan Tuhan. Jangan sampai bolong-bolong ibadah dengan alasan apapun, entah arisan kah, entah ada urusan kantor kah, entah ada inilah. Jangan sampai ibadah itu saudara tinggalkan. Karena firman Tuhan tadi katakan ibadah itu untuk melatih hidup saudara. Ya. Sekarang gereja sudah simple kok. Ada gereja jam 6 pagi, ada jam 6 pagi. Kalau saudara ke Katolik, gereja Katolik malah Sabtu, mereka sudah bikin misa hari Sabtu jam 7 malam. Jadi yang tidak bisa gereja hari Minggu bisa di hari Sabtu. Sudah sangat mendukung saudara untuk beribadah sebetulnya gereja. Tapi kenapa banyak orang tidak mau beribadah? Ya karena mereka menganggap ibadah dan persekutuan dengan Tuhan itu bukan yang paling penting dalam hidup mereka, sehingga tidak ada disiplin rohani. Ya. Jadi yang kedua, mulailah hari ini mengalami kedisiplinan rohani. Yang ketiga dan yang terakhir, saudara, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak mengalami stagnasi, yaitu meminta pembaharuan Roh Kudus. Yesaya 36 ayat 26 berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru, roh yang baru di dalam hatimu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saudara, hidup kerohanian kita tidak bisa bertahan dengan kekuatan manusia. Kalau saudara mengandalkan kekuatanmu, lama-lama saudara akan menjadi dingin, doa saudara menjadi kering, dan pelayanan saudara hanya sebagai sebuah rutinitas. Oleh sebab itu kita membutuhkan yang namanya pembaharuan Roh Kudus dalam hidup saudara setiap hari, setiap saat. Bukan berarti Roh Kudus itu hanya diberikan pada hari Pentakosta, tidak. Setiap hari kalau saudara minta, biarkan Tuhan yang membangkitkan roh saudara. Ya. Untuk apa? Untuk diperbaharui, agar hatimu diperbaharui, agar pikiranmu diperbaharui, agar rohmu diperbaharui. Karena banyak orang Kristen zaman sekarang, mereka hidup dari pengalaman lama, bukan hidup dari pengalaman perjumpaan yang baru dengan Roh Kudus. Ya. Karena dunia ini penuh dengan godaan dan tekanan yang kadang-kadang bisa membuat iman saudara saat ini sedang lemah. Oleh sebab itu, biarkan rohmu dibangkitkan, biarkan rohmu diperbaharui, dan Roh Kudus yang akan mengubahkan hidup saudara dari hati yang keras menjadi hati yang lembut, dari yang tidak taat menjadi taat, dari tadinya orang pendosa menjadi pendoa. Kalau saudara tidak minta Roh Kudus memperbaharui hidup saudara, hati saudara akan seperti itu, dingin, keras, cuek, tidak peduli, ya, suam-suam kuku. Yang terjadi, agar hidup saudara diperbaharui, harus meminta Roh Kudus diperbaharui untuk memberikan kuasa untuk melayani dalam hidup saudara, membangkitkan hidup saudara, sehingga Roh Kudus akan terus menguatkan hidupmu, agar setiap hari, setiap saat hidup saudara selalu berada di dalam jalur yang benar akan Tuhan. Dan hidupmu setiap hari akan melakukan apa yang menjadi rencana dan keinginan Tuhan bagi hidup. Oleh sebab itu harus diperbaharui. Ketika imanmu sedang lemah, ketika kamu sedang putus asa, minta Tuhan, baharui roh, baharui agar aku kuat untuk mengatasi dan melewati semua badai tembok
besar yang sedang kita hadapi sekarang. Agar kita tidak mengalami stagnasi dan kita mengalami pertumbuhan di dalam iman akan Tuhan. Amin. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita semua, dan firman Tuhan menjadi terang dan menjadi rema bagi kita. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri.